Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Seperti biasa, jumpa lagi bersama saya Maurits dan jumpa lagi bersama Market di sini. Rekan trader semuanya, kita memasuki hari yang sangat luar biasa, hari Kamis tanggal 28 September tahun 2023. Tidak lama lagi rekan trader, kita akan sampai di penghujung bulan September tahun 2023. Rekan trader, seperti biasa kita akan menganalisa pergerakan pasar yang terjadi dan kita sudah tahu bahwa dolar Amerika terbang tinggi luar biasa dan gold benar-benar terbelanting-planting jatuh KO. Bagaimanakah kisahnya? Kita akan membahas pada tema nanti. Tapi sebelumnya mari kita lihat dulu apa yang terjadi pada pasar kemarin rekan trader. Kita lihat dulu. Oke rekan trader. Yang terjadi pada pasar kemarin sangat luar biasa. Rekan trader bisa lihat bagaimana dolar Amerika, rekan trader, saya estimasi 106, rupanya dia naik sampai 106.458 malahan. Lebih tinggi lagi 106.534. Walaupun sempat terjadi pelemahan, tapi akhirnya ditutup di seputaran 106.396. Efek hawkish benar-benar luar biasa. Untuk euro angkel saham dolar, rekan trader bisa lihat bagaimana euro angkel saham dolar terjadi pelemahan yang sangat dahsyat. Dia turun sampai di 1.04869 dan ditutup di posisi 1.05024. Bagaimanakah pound sterling? Seperti biasanya euro USD turun, pound sterling juga turun, walaupun kemarin ditutup di posisi 1.21373 sesuai dengan prediksi saya ya. Pound sterling prediksi saya masuk ya, dia tutup di seputaran situ karena saya memprediksikan dia akan turun sampai di 1.2176. Bagaimanakah gold? Nah, gold ini gila, luar biasa. Gold turun di luar dari apa yang saya pikirkan, saya analisakan. Saya menganalisa dia turun sampai 1891, rupanya dia turun sampai 1872. Luar biasa. Dan untuk USD yen Jepang, saya memprediksikan dia akan naik sampai ke 149.301, rupanya dia sampai di level 149.712 walaupun ditutup di posisi 149.580. Sangat luar biasa rekan trader semuanya. Nah, untuk kali ini kita akan membahas kenapa seperti kayak gitu, dan tema yang saya angkat hari ini rekan trader adalah dolar perkasa, emas hancur lebur. Nah, ini dia. Dolar perkasa, emas hancur lebur. Tema ini saya angkat karena rekan trader, kita tahu rekan trader kemarin emas bisa turun sampai di posisi 1870 turun ke bawah. Ini sangat luar biasa. Dan ini di luar ekspektasi. Kita akan lihat hari ini akan ada juga data yang akan dikeluarkan rekan trader. Sangat hati-hati kita akan lihat rekan trader. Hari ini kalender ekonomi, rekan trader bisa lihat dengan jelas bahwa di kalender ekonomi hari ini selain kemarin ada data informasi di mana pemesanan barang tahan lama yang menjadi trigger kenapa dolar Amerika mengalami penguatan rekan trader hari ini. Rekan trader harus lihat juga bahwa hari ini akan ada news juga yang sangat mempengaruhi. Rekan trader akan lihat bahwa hari ini akan ada PDB, klaim pengangguran awal, penjualan rumah tertunda. Nah, ini bisa jadi trigger untuk emas bisa turun lebih jauh lagi rekan trader. Kita akan lihat dulu di platform. Nah, kita akan lihat. Ini akan jadi trigger untuk emas untuk mengalami pelemahan lebih jauh lagi rekan trader. Untuk mengalami pelemahan lebih jauh lagi. Walaupun kalau kita lihat ya, emas ini kita akan lihat bagaimana hasil PDB nanti malam. Saya bilang bahwa PDB yang akan terjadi tadi malam bisa jadi juga trigger untuk emas agak sedikit mengalami pelemahan. Tapi kita akan lihat data-datanya. Secara teknikal kita udah tahu bahwa dia ini udah sampai di level terbawah. Resisten, support ya. Dia udah sampai di level support. Akan tetapi rekan trader, hati-hati data yang akan dikeluarkan oleh PDB. Tidak tertutup kemungkinan, rekan trader, tidak tertutup kemungkinan dia ini bisa kembali lagi naik ke 1885. Bisa. Jadi perjalanan dia itu menurut saya ini dia akan mencoba naik sampai di level tertinggi sini rekan trader.
Kemarin dia sudah turun sampai melewati 1874 ya, 1872. Dia sudah melewati level itu yang pernah terjadi seperti yang terjadi pada tanggal 21 bulan 8 tahun 2023. Nah, di level sini. Sekarang dia turun lebih rendah lagi. Kalau saya lihat rekan trader, dia memang masih punya peluang untuk mengalami pelemahan, tapi tidak tertutup kemungkinan dia juga akan mengalami penguatan rekan trader. Apa yang terjadi kemarin itu seperti tanggal 13 bulan 3 tahun 2023. Ini dia mengulangi apa yang terjadi pada tanggal 13 Maret tahun 2023 rekan trader ya. Kalau 13 Maret tahun 2023 itu kan dia agak sedikit mengalami penguatan ya. Dia penguatan, bukan 12 Maret sih sebenarnya sih. Pada tanggal 3 Februari tahun 2023. Nah, dia mengalami pelemahan, dia turun sampai sini. Apakah dia bisa turun lagi? Kalau menurut saya peluang turun masih tetap ada. Kalaupun dia turun itu akan sampai di 1854. Tapi menurut saya dia akan sedikit kontraksi dulu. Mungkin dia akan sedikit naik dulu. Dia kembali lagi naik ke 1881 ya. Setelah itu dia akan coba turun lagi ke bawah. Dan kalau menurut saya efek yang bisa membuat dolar Amerika mengalami penguatan dan emas mengalami pelemahan adalah nanti kita lihat di saat rapat FOMC pada bulan depan, bulan November. Dengan sikap hawkish yang dicanangkan, artinya peluang besar dolar masih bisa mengalami penguatan dan berakibatkan bahwa emas akan mengalami pelemahan lagi. Oleh karena itu saya bilang bahwa emas dalam posisi saat ini dia masih bisa turun lagi sampai level paling terendah itu nanti di 1855. Tapi itu menurut saya bukan saat ini. Beberapa minggu ke depan kita akan lihat essential hawkish yang terjadi ditambah dengan PDB yang akan dikeluarkan, karena dia ini akan sangat berpengaruh dari hasil yang terjadi pada indeks dolar Amerika juga pada saat ini. Kalau saya lihat rekan trader, indeks dolar Amerika ini sudah berada di titik yang paling tertinggi menurut saya. Dia siap-siap untuk balik arah sedikit dulu. Kalaupun dia nanti mengalami pelemahan, dia akan coba balik lagi sampai di 105.654. Kemarin kan saya udah bilang bahwa kemungkinan besar kalau analisa saya untuk indeks dolar Amerika ini dia akan coba naik sampai di level tertingginya itu di sekitaran 106 atau 107 ya. Saya menganalisa di sekitaran sini ya, 106 ya, 105. Rupanya dia naik lebih tinggi lagi ya rekan trader ya. Nah, oleh karena itu saya bisa bilang kalaupun dia naik lebih tinggi lagi, ini kan disinilah 107.654 itu adalah level yang bisa dicapai apabila dia naik lebih tinggi lagi. Tapi semua itu tergantung dari fundamental dan kebijakan yang akan dilakukan oleh The Fed. Oleh karena itu rekan trader tetap pantau terus apa yang terjadi pada pasar dan kita akan melihat data-data yang dikeluarkan karena data-data tersebut yang akan mempengaruhi arah pergerakan pasar ke depan. Oke rekan trader, demikianlah tema kita saat ini. Sekarang kita coba masuk di analisa teknikal. Seperti biasa, analisa teknikal kita masuk dari indeks dolar Amerika. Bagaimana ke arah pergerakan dari indeks dolar Amerika rekan trader semuanya. Kita lihat dulu rekan trader, arah pergerakan dari indeks dolar Amerika saat ini kita bisa lihat bersama-sama bahwa indeks dolar Amerika pada kesempatan kali ini dia memiliki tendensi yang agak sedikit mengalami pelemahan. Walaupun tadi sempat bullish ya, dimasuk di menjelang pasar Eropa, dia agak sedikit mengalami pelemahan dan kita lihat seberapa lemahkah arah pergerakan dia terjadi saat ini. Kalau kita lihat di sini rekan trader, saya bisa bilang bahwa mungkin hari ini akan terjadi koreksi dan kalaupun dia terjadi pelemahan, saya bisa bilang bahwa dia akan coba melemah sampai di level 106.189 di sini ya. Tapi menurut saya tidak tertutup kemungkinan juga rekan trader dia itu akan turun rekan trader sampai di level paling terendah di sini. Semua tergantung data PDB yang akan terjadi pada malam ini. Ya. Tapi kalau memang pun dia akan mengalami kenaikan, ya saya bisa bilang kenaikan dia yang paling tertinggi sih daerah sini sih rekan trader. Kenaikan dia paling tertinggi sih daerah sini sih. Nah, oleh karena itu rekan trader, untuk arah pergerakan yang terjadi sekarang ini saya bisa lihat bahwa dia akan bergerak di sini ya. Nah, antara 106.175 sampai 106.553. Tapi tidak tertutup kemungkinan dia akan turun juga sampai di level paling terendah di posisi sini rekan trader. Ya, 106.054.
Selanjutnya rekan trader, bagaimanakah untuk euro angkel saham dolar? Pergerakan dari euro angkel saham dolar, rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa arah pergerakan dari euro angkel saham dolar hari ini. Untuk euro angkel saham dolar, rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas bahwa euro angkel saham dolar hari ini dia memiliki tendensi yang agak sedikit bullish ya. Kita akan lihat seberapa besarkah bullish akan terjadi, rekan trader. Seberapa besarkah bullish akan terjadi. Saya bisa bilang bahwa bullish ini bisa saja terjadi sampai level paling tertinggi di level sini, rekan trader ya. Nah, 1.05291 akan tetapi harap diperhatikan juga, rekan trader, tidak tertutup kemungkinan dia akan kembali lagi naik lagi sampai di level paling tertingginya itu di 1.05463. Harap diperhatikan dengan esensi apabila terjadi pelemahan ya menurut saya di sekitaran sinilah yang paling terendah ya, 1.04854. Oleh karena itu arah pergerakannya pada saat ini adalah dia akan bergerak, menurut saya dia akan bergerak di seputaran sini 1.04854 sampai 1.05291, tapi tidak tertutup kemungkinan dia naik sampai level tertingginya di seputaran sini. Nah ya, 1.05463. Selanjutnya untuk pound sterling, rekan trader, untuk pound sterling kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa arah pergerakan pound sterling saat ini, rekan trader, pada prinsipnya dia sama dan dia sedang melihat apa yang terjadi. Dan bullish masih sangat kuat pada saat ini. Saya bisa bilang bahwa bullish pada saat ini akan mencoba naik lebih tinggi lagi dengan ketinggian paling maksimal kalau menurut saya ya di seputaran 1.21563. Dan apabila terjadi pelemahan, ya pelemahan menurut saya ya yang paling terjadi bisa saja sampai di level terbawah sini ya 1.21205. Oleh karena itu arah pergerakan dari pound sterling pada saat ini adalah di sekitaran sini, rekan trader. 1.21205 sampai 1.21562. Bagaimanakah untuk gold, rekan trader? Kita lihat gold. Gold ini jatuh bangun sekali ini gold ya. Nah, ini gold. Kita lihat dulu gold, rekan trader. Nah. Oke, untuk gold, rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa arah pergerakan gold saat ini dia memiliki kecenderungan masih saja mengalami pelemahan. Kita akan lihat seberapa lemahkah dia, walaupun saya sih bisa bilang sih kemungkinan naik sangat besar ya. Oke, kalau malahan saya bilang dia tidak turun. Saya berasumsi dia naik, rekan trader. Oleh karena itu, rekan trader, apabila dia mengalami pelemahan, saya bisa bilang pelemahannya dia itu paling rendah ya. Saya coba lihat di sini gold. Ya mungkin gold kalau menurut saya dia melemah lagi udah nggak lebih rendah lagi, rekan trader. Lebih rendah lagi mungkin di 1869 dan dia akan mencoba terbang tinggi menurut saya sampai di level sini ya. 1886. Oleh karena itu arah pergerakan dia pada saat ini antara 1886 sampai di 1869. Itu adalah arah pergerakan yang terjadi pada gold hari ini. Sedangkan untuk USD Yen Jepang, rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa arah pergerakan dari USD Yen Jepang saat ini dia lebih banyak bearish ya, sudah tendensi bearish sangat kuat. Kita akan lihat kemampuan dia akan turun sampai level paling terbawah di sini ya. Dan hati-hati kalau terjadi pembalikan arah, dia akan mencoba sampai di level paling tertinggi di seputaran sini. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa arah pergerakan dia pada hari ini dia akan mencoba di antara 149.137 sampai 149.629, rekan trader. Oke, rekan trader, tadi adalah data-data teknikal yang yang coba saya bawakan. Saya mau bilang buat rekan trader, kalau rekan trader punya waktu dan kesempatan, silakan bergabung dengan Amarket. Ini adalah website resmi Amarket. Kalau ada waktu dan kesempatan juga, silakan subscribe channel Telegram kami. Channel ini selalu akan ada sinyal dan kebanyakan sinyal sini tepat 90%, malahan saya bilang tepat. Dan silakan bergabung subscribe channel YouTube dari Amarket. Oke, rekan trader semuanya, rekan trader, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.